Kita akan bahas berbagai macam bor beserta fungsinya, serta kita pilih mana yang paling cocok untuk dipakai di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tukang Beneran ya. Kali ini kita akan membahas power tool 18 volt dari Bosch, di mana Bosch sedang mengadakan promo bergerak tanpa batas ya. Sudah tahu mungkin bergerak tanpa batas itu kita bebas bergerak di mana saja, kita bisa bebas kerja di mana saja tanpa ribet dengan kabel, tanpa ribet dengan penggantian baterai, karena sekarang Bosch mengeluarkan baterai yang tahan lama. Salah satunya adalah Bosch yang 4AH ini dengan tombol daya yang bisa dicek dari alatnya. Jadi kita bisa mengontrol apakah daya di baterai ini masih cukup atau enggak untuk bekerja seharian. Nah, di depan saya sudah ada 4 jenis macam bor dari Bosch ya. Yang satu adalah bor GSR 185Li ya. Dia yang paling basic ya. Kemudian ada bor GSB 185Li ya. Kemudian ada bor GDX 18V strip 200, dan yang terbaru adalah bor GBH 185Li. Nah, setiap bor ini mempunyai fungsi masing-masing. Nanti kita akan tes masing-masing ya. Jadi nggak sekedar ngecap aja, nggak sekedar cuap-cuap doang. Kita tes di lapangan mana yang paling cocok untuk digunakan di rumah. Kalau di profesional seperti kami tukang-tukang beneran memakai alat ini, tentu ini dipakai untuk pekerjaan sesuai spesifikasinya. Ya, contohnya seperti ini, GSR 185Li ini kami pakai untuk tukang-tukang gipsum, tukang-tukang mebel ya, tukang-tukang kayu biasa yang penyekrupan ringan dan pengeboran ringan. Karena memang GSR 185 ini hanya untuk dua fungsi ya, untuk fungsi pengeboran kayu dan besi, dan juga fungsi untuk penyekrupan ringan ya. Karena di sini tidak ada impact-nya, tidak ada impact drivernya. Berbeda dengan 185Li. 185Li ini dia bisa untuk penyekrupan, dia bisa untuk pengeboran untuk kayu dan besi, dan juga dia bisa untuk pengeboran ke tembok. Sedangkan untuk GDX 18V strip 200, dia hybrid, dia bisa untuk penyekrupan dan juga dia untuk ke kepala baut ya. Di proyek juga kadang-kadang untuk beban-beban besar, untuk visor juga kita pakai visor-visor yang besar yang kepala baut 13, 12, juga 15 gitu. Jadi kita memerlukan ini tanpa memerlukan adapter lagi. Nah, sedangkan untuk pengeboran beton berat, kita bisa memakai yang GBH 185Li, produk terbaru dari Bosch ini. Nah, kita timbang dulu ya perbandingan beratnya. Jadi Anda bisa mempertimbangkan mana yang cocok untuk digunakan di rumah, untuk kebutuhan di rumah saja, bukan untuk profesional. Kalau profesional saya sarankan, atau kami tukang beneran sarankan, memakai keempat-empatnya untuk masing-masing kebutuhan ya. Karena kan kalau di proyek itu pemakaiannya sangat sering ya. Jadi misalnya nih untuk GSP 185Li ini bisa untuk apa aja, hanya jangan dipaksa, nantinya kecapean, nantinya cepat rusak ya. Contohnya kalau di mobil itu, mobil Avanza ya, yang dulu itu mobil MPV, atau dia multifungsi, dia bisa pakai ngangkat sayur, tapi sayurnya juga tidak setruk gitu ya. Dia bisa pakai ngangkut orang, dia pakai ngangkut barang gitu. Jadi ini multifungsi. Kalau di mobil, dia mobil MPV, kalau dulu terkenalnya Avanza. Nah, kalau untuk pekerjaan ringan, ini kalau di mobil, ini mobil Ayla lah, Agia gitu ya. Terus kalau untuk pekerjaan berat, ini untuk ngangkut berat ya, ini truk engkel nih, untuk ngangkut pasir, untuk ngangkut apa gitu. Ini bisa ya. Untuk pekerjaan agak berat tapi ringan ya, ini mobil kolbak. Begitu, analoginya begitu. Oke, kita coba di studio dan nanti di lapangan sama tukang beneran. Oke, kita tes keempat bor ini ya. Tapi sebelumnya kita mau ngetes kickback kontrolnya ya. Apakah keempat bor ini ada kickback kontrolnya atau tidak, atau hanya salah satu ya. Kickback control itu adalah ketika terjadi ngebor slip terus dia balik, dia otomatis mati walaupun si power atau tombolnya masih kita pegang ya. Kita cek satu-satu ya. Mulai dari GSR 185Li ya. Kita coba ya. Kalau dia balik, apakah dia masih nyala atau enggak dengan posisi tombol masih kita tekan. Coba ya. Nih. Oh, berarti ini nggak ada kickback kontrolnya, wajar ya, harganya 1,4 jutaan waktu kita bikin video ini. Kemudian yang GSB 185Li ada kickback kontrolnya apa enggak ya, coba. Nggak ada. Terus yang GDX 18V strip 200, kita coba ada kickback kontrol atau enggak ya. Nggak ada ya. Kita coba yang GBH 185Li, coba ya. Oh iya, ada. Posisi begini coba. Kalau dia ngedadak kan
balik mendadak, otomatis akan mati harusnya. Oh iya, nah ini namanya kickback control ya. Indikatornya juga menyala gitu. Coba sekali lagi. Nah, kalau dia misalnya selip waktu kita ngebobok atau kita ngebor, dia kebalik nggak sengaja, dia otomatis akan mati walaupun tombol on off-nya kita nyalakan. Kita coba sekali lagi. Nah, indikatornya menyala, tandanya kickback controlnya berfungsi ya. Nah, oke. Sekarang kita coba pada penyekrupan ringan dulu ya. Memakai driver skrup dari Bosch juga ya. Kita coba yang paling basic, yang GSR 185 LI ya. Kita masukkan dulu semuanya. Mata bornya biar cepat. Nah, kalau ini tetap harus diputar, atau kalau enggak dikencengnya dipegang begini ya. Nah, begini. Kalau yang GDX dia ada penguncinya. Jadi bagian yang merah ini kita tarik ke depan dan si mata screwdrivernya dimasukkan ya. Drivernya dimasukkan. Nah, sedangkan untuk yang GBH 185 LI, apabila untuk pengeboran kayu, penyekrupan ataupun pengeboran besi, dia harus ke mode yang tombolnya paling depan ya. Pengeboran besi, kayu, dan penyekrupan. Tapi dia harus memakai cak lagi, cak tambahan. Cak tambahannya seperti ini, dimasukkan ke sini ya. Nah, kemudian kita masukkan drivernya. Driver skrupnya dari Bosch juga ini. Coba kita mulai dengan skrup Phillips ya, yang 4 cm. Kita penyekrupan ke kayu yang biasa kita pakai untuk casting ini, untuk menahan beban-beban coran ya. Coba ya. Bismillah. Nah, bisa dengan sempurna di gigi 2 kecepatan 20 ya, GSR 185 LI. Kemudian yang GSB 185 LI, karena ada 3 mode, kita pakai langsung mode penyekrupan saja. Di gigi 2 kecepatan 20, skrup yang 4 cm. Sangat mudah sekali, sama seperti adanya GSR 185. Kemudian yang GDX ya, ini ada impactnya, impact driver, dan torsinya lebih besar, ini 200 Nm kalau tidak salah ya. Nah, itu impactnya keluar. Nah, sekarang kita penyekrupan pakai GBH ya, cuman ya sangat repot sekali ya. Ini contohnya kalau dianalogikan ke mobil, ini mobil engkel bawa sayuran cuman setengah kilo ya, penyekrupan gitu. Jadi repot bawanya untuk menghasilkan tenaga yang kecil gitu. Coba kita ke penyekrupan. Oh, iya memang tenaganya besar ya. Hanya cara penyekrupannya aja menjadi lebih repot. Nah, sekarang kita pakai penyekrupan yang lebih besar ya, pakai skrup Phillips yang lebih besar. Diameternya juga lebih panjang, ini panjangnya 7 cm. Yang pertama kita coba pakai yang GSR 185 LI dulu. Apakah dia kuat untuk penyekrupan 7 cm dengan diameter yang lebih besar daripada yang pertama tadi? Di gigi 1 dia slip, di gigi 2 dia slip. Coba kita pakai gigi 1. Sudah gak kuat ya, malah ininya yang luka. Sekarang kita coba ke GSB 185 LI ya. Kita penyekrupan yang skrup 7 cm dan juga diameter yang lebih besar daripada yang tadi. Kalau yang GSR 185 LI dia nggak bisa masuk ya, kurang lebih masuk setengahnya. Kita coba di gigi 2 dulu ya, kecepatan 20.
torsinya mulai bekerja. Coba. Nah, udah mati, nggak bisa torsinya kuat. Kita coba ke gigi 1 ya. Gigi 1 katanya torsinya 54 Nm lebih besar ya, 4 Nm lebih besar kayaknya. Nah, ini kelebihannya GSB 185Li ini karena dia ada mode penyekrupan ya. Torsinya lebih besar yaitu sebanyak 54 Nm. Nanti dicek lagi di spesifikasinya ya. Nah, kalau ini karena dia tidak ada impactnya, jadi tidak masuk ya, malah dia slip di mata sekrupnya. Kalau ini bisa masuk dengan sempurna meskipun agak lama ya. Nah, sekarang pakai spesialnya ini. Ini GDX 18 facelift 200, dia mempunyai torsi 200 Nm, jadi 4 kali lipat dari GSB 185Li ini. Kita coba ya, dengan sekrup yang sama, dengan mata sekrup yang sama, dan kayu yang sama ya. Coba kita tekan. Nah, bisa dilihat bedanya kan? Ini memang untuk penyekrupan ya, namanya juga impact driver GDX 18 facelift 200, jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat untuk pengeborannya. Nah, sekarang pakai ini, saya ragu-ragu nih, bisa apa enggak nih? Satu lagi, dengan mode pengeboran besi dan kayu ya, kita coba di sebelah tadi. Karena ada sambungan lagi jadi agak repot nih. Ternyata ini nggak kuat ya, karena memang bukan spesialisasinya. Dia nggak ada impact untuk menekan ke sekrupnya gitu. Kalau bor GDX 18 facelift 200 ini ada impactnya, jadi makin susah penyekrupannya, dia akan semakin lambat putarannya dan juga torsinya akan semakin besar yang digunakan. Jadi kalau di obeng biasa itu memakai obeng ketok, jadi putar ketok, tapi menggunakan mekanisme mesin. Oke, kita lanjut ke pengetesan pengeboran kayu ya. Untuk pengetesan pengeboran kayu ini yang GDX 18 facelift 200 ini ya kita diskualifikasi karena dia tidak cocok untuk pengeboran kayu, dan memang mode matanya itu pop up begini ya, cara memasukkannya juga, dan tidak cocok untuk pengeboran baik itu besi dan kayu. Memang spesialisasinya ini untuk impact driver dan juga impact wrench juga bisa ya. Jadi untuk pemasangan sekrup dan juga pemasangan untuk baut ya. Kita simpan dulu di belakang. Nah, sekarang kita tes untuk pengeboran ke kayu ya, ini masih bisa juga nih. Jadi yang besar ini GBH 185Li ini lumayan multifungsi juga walaupun besar gitu ya. Ya sama kita kayak mobil truk gitu, bawa apa juga bisa, mau bawa orang sekampung juga bisa, hanya repot gitu ya. Nah, sedangkan ini untuk yang GSR 185Li ini mekanismenya atau fungsinya itu hanya satu ya. Jadi kita bisa mainin di sini aja gigi 1 sama gigi 2 dan kecepatan ya. Sedangkan untuk GSB 185Li ini dia ada mode fungsi masing-masing, yaitu untuk penyekrupan, mode pengeboran, dan juga mode pengeboran tembok. Nah, sekarang kita karena pengeboran kayu, kita coba di mode pengeboran dan juga gigi 2 dengan kecepatan 20. Ini juga sama di kecepatan 20 dengan gigi 2 ya. Kita coba pengeboran ke kayu ini. Bismillah. Nah, tidak kuat, kita coba di gigi 1 ya. Gigi 1 kan torsinya lebih besar dia. Nah, begitu.
si JJ1 tuh 54 Nm kalau gitu. Bisa ya. Terus yang kita di mode pengeboran di GSB 185 Li gigi 2 dulu ya, kita coba. Nah, oke. Dia tidak selip karena memang peruntukannya untuk pengeboran ya. Kalau yang ini kan hybrid, pengeboran dan juga penyerpupan. Jadi tenaganya agak berkurang ya. Kita simpan lagi. Dan sekarang yang GBH 185 Li ya. Masih mode pengeboran besi dan kayu dengan cak tambahan. Bisa ya tanpa selip karena tenaganya juga memang besar. Oke, sekarang karena masih ada kayu, kita coba untuk penyekrupan mata baut ya. Penyekrupan mata baut, kalau yang ini kita diskualifikasi dulu ya, karena untuk sekrup yang besar aja dia tidak kuat, apalagi mata baut sebesar ini. Ini kan diameternya lebih besar, 2 kalinya diameter skrup yang tadi ya. Nah ini coba kita buka. Nah, untuk pengeboran kepala baut ini yang GSR 185 Li kita diskualifikasi ya, karena skrup yang besar ini aja tidak kuat ya, apalagi mata baut ini yang diameternya 2 kalinya ini ya, lebih besar, bahkan lebih ini. Jadi kita diskualifikasi dulu. Dan yang GDX 18P strip 200 yang spesialnya akan kita tandingkan dengan GSB 185 Li. Ini juga sama, kita diskualifikasi karena yang ini juga nggak nyampe ya. Oke, kita antara dua GSB 185 Li dengan GDX 18V strip 200. Matanya kita ganti dulu. Nggak salah, mata ini ya. Nah, kita bautnya yang baut 13 ini. Mata baut 13. Nah, ini hybrid ya. Tadi kan yang GDX 18V strip 200 ini hybrid. Kalau untuk memasukkan mata skrupnya itu ke sini nih. Mata skrup ada lubangnya, tinggal ditarik. Saatnya dia masuk otomatis mengunci. Nah, coba ke siniin. Nah, dia otomatis mengunci. Sedangkan untuk kepala baut, dia dimasukkan ke atasnya. Dimasukkan ke atas ini. Dia otomatis harus agak ditekan. Karena mata bor 13 cuma satu, nanti kita ganti-gantian ya. Cuman yang ini dia harus ada adapternya dulu ya. Adapternya seperti ini. Nah, ini adapternya. Jadi adapternya kita pasang dulu. Nanti kita gantian. Nah, dia harus pakai adapter dulu untuk ke kepala bautnya ini. Coba kita pasang yang pakai GDX 18V strip 200 ini ya. Pakai kepala baut yang 13 mm. Kita coba. Bismillah. Nah, itu dia, cukup ya, sudah masuk malah tuh ke dalam. Terus kita coba pakai yang GSP 185 Li ya, apakah kuat atau enggak ya. Kita buka dulu kepala bautnya. Nah, sekarang kita coba pasangkan di converter ya. Converternya sudah kita pasang, dan kita pasangkan mata kepala baut 13 nya ini. Nah, sekarang kita coba pasang pakai GSB 185 Li ya,
kepala baut 13, kuat atau tidak ini. Di mode penyekrupan gigi 2 dan juga kecepatan 20. Nah, udah nggak kuat. Dia di gigi 2 sudah tidak kuat. Kita coba ke gigi 1 yang torsinya lebih besar. Kecepatan 20 ya maksimal ya. Tidak kuat saudara-saudara. Begitu coba kita ke gigi 1, kecepatannya kita perkecil ya. Kecepatan 10 coba ya. Sudah tidak mampu ya, jangan dipaksakan nanti rusak. Berarti memang untuk penyekrupan dan juga pemasangan kepala baut ini dia lebih powerful ya. Dia torsinya 200 Nm sedangkan ini hanya 54 Nm, jadi 4 kalinya lebih kuat ya. Oke, kita coba di pengeboran beton ya nanti ya, karena yang GSR 185 ini tidak ada fitur pengeboran betonnya, berarti kita diskualifikasi. Untuk pengeboran beton ini pasti tidak bisa. Juga untuk GDX 18 P-Strip 200 ini juga dia tidak bisa karena dia tidak ada fiturnya ya. Jadi ini hanya untuk penyekrupan dan juga pemasangan baut ya, untuk impact driver dan juga impact range ya. Kita diskualifikasi juga. Jadi yang terakhir kita tanding antara GBH 185 Li dan juga GSB 185 Li ya. Kita cabut dulu caknya karena ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Juga ini juga kita keluarkan ya. Dan matanya juga berbeda ya. Untuk GBH 185 Li ini dia memakai SDS ya, mata bor SDS, sedangkan untuk GSB 185 Li ini memakai yang multimaterial juga bisa, atau untuk pengeboran tembok juga bisa. Oke, kita sama-sama memakai mata bor yang 10 mili ya untuk beton ya. Ini pakai mata bor SDS Plus ya. Modenya ke pengeboran beton ke atas. Kemudian untuk yang GSB 185 Li pakai CYL4 kita ya. Kita pakai CYL4 yang multimaterial. Sama-sama kita yang 10 mili ya. Kita coba di lapangan dengan tukang beneran. Oke, kita coba ya kedua bor ini ya, GBH 185 Li dengan mata bor SDS Plus yang 10 mili, juga GSB 185 Li dengan mata bor CYL4 multimaterial di beton betulan ya, bukan beton buat ngetes-ngetes. Kita kebetulan sudah mengecor beton K225 di depan ya, di lapangan. Kita tes, kita bor dengan kedua bor ini bisa atau enggak gitu ya. Kan selama ini banyak yang nanya apakah bor GSB 185 ini kuat untuk beton atau tidak, ya kita buktikan sekarang. Kalau untuk besi nggak usah ya, karena untuk kayu bisa ya, untuk besi juga bisa gitu ya, karena durasinya kepanjangan gitu. Oke, kita tes di lapangan. Oke, sekarang kita tes kedua bor ini ya. Yang satu GBH 185 Li dan yang satu lagi GSB 185 Li. Kita tes yang untuk peruntukannya dulu, memang spesial untuk beton ya. Kita di mode pengeboran beton, mata bor 10 mm. Nanti editor tolong dikasih perbandingan waktunya ya. Kita coba. Ini nanti untuk pemasangan, jadi bukan sekedar ngebor kita. Ini untuk pemasangan stek untuk pasangan roster ya. Nanti dikasih angkur fix dan juga kita pasang ya. Dan ini sudah dihitung. Coba kita bor. Nah, ini beton K225 dengan kecepatan pengeboran seperti barusan. Nanti diedit ya, dilihat kecepatannya berapa. Nah, sekarang kita tes pakai yang GSB 185 Li ini. Ini memang bukan peruntukannya untuk beton keras ya, tapi untuk beton-beton sedang dan juga untuk tembok pasti bisa. Kita tes ya di mode
pengeboran tembok gigi 2 dengan kecepatan 20. Jarak 20 cm sudah diukur. Nah itu memang beda ya, lebih cepat yang GBH 185Li. Memang ini peruntukannya, sedangkan ini untuk beton-beton ringan ya. Barusan juga cukup bersusah payah untuk beton yang K225 ini cukup besar, apalagi untuk K300 ya disarankan jangan, harus pakai yang GBH 185Li. Kalau ditembak mah cepat, ini tembok bata nih, kita coba ya. Ini kan mau diplester. Kalau ke tembok ini tembok bata kita coba ya. Nah, kalau tembok bata cepat. Coba lagi. Coba lagi. Kalau ini jangan ditanya. Buat pembuktian kita coba aja ya. Dah, sekali aja. Oke, jadi yang bertanya apakah GSB 185Li ini kuat untuk beton? Jawabannya kuat ya. Tapi jangan sering-sering, nanti cepat rusak ya. Sedangkan kalau untuk terus-terusan sebaiknya pakai yang GBH 185Li ini, karena memang untuk peruntukannya ya, terutama untuk profesional. Kalau untuk rumahan ya ini aja cukup. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulannya ini yang GSR 185Li ini untuk pekerjaan-pekerjaan ringan. Kami juga di proyek ini dipakai untuk tukang gipsum, tukang mebel, dan tukang kayu yang mengerjakan penyekrupan ringan ya, seperti tukang bikin kitchen set atau apa, pintu juga bisa ya, masih bisa. Dan untuk GSB 185Li ini untuk pekerjaan sedang ya, jadi untuk tukang mebel, tukang kayu, tukang besi juga sering memakai GSB 185Li ini. Bahkan terus terang di proyek kami lebih banyak ini hanya kami punya satu untuk perbandingan saja ya. Kalau di proyek yang GSB 185 ini kami punya 6 ya, jadi sangat banyak sekali, dan kita dibagi-bagi di beberapa proyek karena ini cukup multifungsi ya. Sedangkan untuk GDX 18V strip 200 ini untuk penyekrupan berat ya, tukang-tukang kayu misalnya kuda-kuda atau tukang besi yang memasang konstruksi ya. Nah, untuk pembobokan tetap pakai ini ya kita. Jadi kalau ini memang bisa ya, yang GSB 185Li ini bisa, hanya jangan sering-sering nanti rusak ya. Nah, sekarang mana yang bisa dipakai untuk di rumah? Andainya Anda di rumah belum membeli atau ingin memiliki salah satu dari board ini, mana yang worth it banget ya? Yang worth it adalah yang GSB 185Li ini. Karena apa? Karena harganya dengan ini hanya beda 200.000 ya. Ini yang dengan satu baterai di official Bosch-nya pada waktu kami membuat video ini harganya 1,4 jutaan, sedangkan ini 1,6 jutaan gitu. Jadi lebih worth it yang GSB 185Li ini. Dia bisa segala macam ya. Kalau di mobil mah dia mah MPV ya, jadi biasa ngangkut segala macam gitu, baik orang ataupun barang gitu. Jadi pengeboran juga begitu ya. Ini cocok untuk orang Indonesia ya. Oke, itu aja perbandingan dari kami mengenai bor GSB 185Li ini, bor GSR 185Li, bor GDX 18V strip 200, juga bor GBH 185Li ini. Nah, apabila Anda membeli dua nanti di Tokopedia dan didaftarkan di aplikasi Be Connected ya, membelinya bukan di Tokopedia aja, tentunya di mana aja bisa, asal outlet resmi dari Bosch dan juga original. Anda bisa scan. Di sini ada barcode-nya. Di sini ada barcode-nya. Di-scan di aplikasi Be Connected, nanti otomatis terdaftar alatnya. Nah, nanti Anda bisa tukarkan dengan hadiah-hadiah yang menarik ya. Tiap pembelian juga ada hadiah Tromik ya.
Contohnya kami membeli 2 bor ini, misalnya dapat 1 buah baterai yang 4Ah ini. Dapat 1 buah baterai yang 4Ah ini. Kemudian apabila kita membeli 3 buah, terserah mau circular cell, mau bor atau mau apapun, Anda mendapatkan 1 buah tas dan juga 1 buah baterai. Nah, apabila Anda membeli 4 sekalian, lebih worth it lagi ya. Anda akan mendapatkan 1 buah tas dan 2 buah baterai. Kami kalau beli sekalian 4 ya, karena hadiahnya lebih worth it. Kalau beli 2 cuma dapat 1 baterai, beli 3 cuma dapat 1 buah tas dan juga 1 buah baterai. Kalau beli 4 dapat 1 buah tas dan juga 2 buah baterai. Ini tasnya nih. Ini tas hadiah dari Promo Promik ya. Kita sudah mendapatkan 10 buah baterai yang 4Ah ini. Kelebihan dari 4Ah ini kenapa? Karena baterainya ada tombol untuk mengontrol daya baterainya. Jadi tinggal berapa lagi. Sedangkan kalau yang bor bawaan biasanya nggak ada tombol ininya ya, yang 2Ah yang biasa itu. Nah, ini bawaan dari bor GSR 185 dan GSB 180 ini nggak ada tombol pengontrol dayanya ya, berapa lagi. Sedangkan kalau yang 4Ah yang hadiah dari Promik ini ada tuh. Jadi kita nggak ketakutan kehabisan baterai lagi di atap rumah, misalnya mau masang konstruksi, karena kita sudah memastikan dari bawah tuh daya baterainya masih penuh gitu. Jadi kita bisa bergerak tanpa batas dengan bor GSB 185 Li dan juga yang lainnya ini, terutama dengan alat-alat BOSS yang 18 volt ini. Segera miliki ya, karena ternyata mungkin karena makin laku jadi harganya makin kesini makin tinggi gitu ya. Oke, kalau ada diskusi atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, insya Allah kita balas. Dan juga kalau ada diskusi ya kita diskusi bareng-bareng ya. Masih banyak sekali alat-alat produk-produk BOSS yang belum kita review ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.